Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Novitasari dengan NIM 2221219192 dari kelas HKI 3E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Yang pertama yaitu pengertian. Secara etimologi, maqasid syariah berasal dari dua kosakata yaitu al-maqasid dan al-syariah. Al-maqasid merupakan bentuk jamak yang asal kata al-maqsad yang bermakna sebagai arah dan tujuan. Sedangkan al-syariah yaitu al-nusus al-muqaddasah yakni nas yang suci yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang maknanya belum tercampur dari pemikiran manusia. Memiliki makna akidah, amaliyah, dan hulukiyah. Sedangkan menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur dan Wahbah Mustafa Al-Zuhail, maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan atau ahdof, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Maqasid syariah adalah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh maupun sebagai besar hukumnya, dan tujuan akhirnya dari syariat serta rahasia yang terletak oleh syara' yang terkandung dalam semua hukum syariah. Jadi, maqasid syariah adalah arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh syara'. Selanjutnya yaitu teori maqasid syariah menurut Muhammad Ibnu Asyur. Yang pertama yaitu al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk termasuk akal, jasmani, baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dan baik. Yang kedua, al-musawah, berarti setiap muslim menepati kedudukan sederajat di hadapan hukum. Islam tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga yaitu al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikan selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad, salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat, al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, perkataan, perbuatan, serta akidah. Selanjutnya, Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi dua, yaitu yang pertama, maqasid al-syariah al-ammah atau umum, adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Asyur dengan 4 syarat membatasi maqasid al-ammah, yakni bersifat tetap al-thubut, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah. Jelas al-duhur, tidak bertentangan dalam penafsiran makna. Terukur, indibaj, berarti
suatu yang mempunyai batasan rinci dan otentik atau itrat ialah suatu tujuan syariat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah. Yang kedua yaitu maqasid al-syariah al-khosos an al-mu'amalat atau khusus, yaitu ialah tujuan syariat secara khusus, yakni mengenai muamalat. Misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibnu Asyur membagi menjadi maksud atau tujuan dan syara' dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dalam hal ini, maslahat dibagi menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang kedua, maslahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok, maupun umum. Dalam hal ini, maslahat dibagi menjadi maslahat al-kulliyah dan maslahat juz'iyah. Yang ketiga, maslahat dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Hal ini maslahat dibagi menjadi maslahat qat'iyah, maslahat zaniyah, dan maslahat wahmiyah. Yang keempat, maqasid al-khossah atau tujuan khusus syariah dalam muamalah, yakni cara yang dikehendaki oleh syari untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Untuk penjabarannya kita lanjut di slide berikutnya. Yang pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, yaitu daruriyat. Daruriyat merupakan kebutuhan yang harus ada, sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan daruriyat ini dapat menyebabkan terancamnya kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Serta kebutuhan daruriyat juga disebut sebagai kebutuhan primer. Contohnya yaitu adanya larangan Allah terhadap perbuatan murtad untuk memelihara agama, larangan menyakiti orang lain atau membunuh demi memelihara jiwa, larangan mengkonsumsi minuman atau makanan yang memabukkan untuk menjaga akal. Nah, selanjutnya hajiyat. Al-hajiyat adalah maslahat yang keberadaannya akan menghilangkan kesempitan pada manusia, dan maslahat jenis ini berada di bawah ad-daruriyat karena ketiadaannya tidak serta-merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan kehormatan. Contohnya diberikannya rukhsah untuk mengqashar dan menjamak sholat bagi musafir. Dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang hamil dan menyusui. Diwajibkannya menuntut ilmu agama dan diharamkannya membuka aurat. Yang terakhir, tahsiniyat adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyat berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan manusia menurut jalan yang baik, seperti makanan yang enak, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, perabotan rumah yang tertata rapi, serta segala sesuatu yang memungkinkan kehidupan manusia lebih baik. Yang kedua, maslahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok, maupun umum. Yang dibagi menjadi dua, kulliyat dan juz'iyat. Kulliyat adalah maslahat yang bersifat universal, yang kebaikan dan manfaatnya kembali pada orang banyak, seperti membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, juz'iyat. Juz'iyat merupakan maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatan
berbagai bentuk muamalah. Ketiga, masalah dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Maslahat ini dibagi menjadi maslahat qot'iyah, zaniyah, dan wahmiyah. Yang pertama, qot'iyah adalah maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal ini yang sebaliknya akan terjadi bahaya besar. Yang kedua, zaniyah. Zaniyah adalah yang biasa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dhoni. Yang ketiga, wahmiyah adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Yang keempat, maqasid al-khassah atau tujuan khusus syariah dalam muamalah. Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh syari atau pembuat syariat dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus secara syara', ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya, apakah ia merupakan tujuan atau maksud atau prasarana atau wasilah. Pada dasarnya, teori maqasid klasik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama hifz al-din atau menjaga agama. Contohnya yaitu rukun Islam disyariatkan untuk memelihara hifz al-din. Yang kedua, hifz al-nafs atau menjaga jiwa, yaitu contohnya hukum-hukum yang berkaitan dengan diyat, qiyas disyariatkan untuk memelihara hifz al-nafs. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal. Contohnya yaitu keharaman hal-hal yang memabukkan adalah untuk menjaga hifz al-aql. Yang keempat, hifz an-nasl atau menjaga keturunan. Contohnya yaitu pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara hifz al-nasl. Yang terakhir, hifz al-mal atau menjaga harta. Pensyariatan aturan-aturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan adalah untuk memelihara hifz al-mal. Maqasid syariah Thohir Ibnu Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad. Yang pertama, bayani. Upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukhalaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Misalnya, agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat al-watih, dalalah yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna jelas. Yang kedua, tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Para ulama memungkinkan muncul adanya pertentangan antara dua dalil dan mereka mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat, yakni pertanian dari sisi sanad, matan, hukum yang terkandung dalam hadis, dan indikator pendukung dalil lainnya. Yang ketiga, qiyas, yakni memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas.
karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Di antaranya asal, far, hukmul al-asal, dan ilat. Keempat untuk ini sering disebut sebagai rukun qiyas. Selanjutnya yang keempat, maqasidi, yaitu untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya, mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, mengenai bagaimana gerakan sholat dan sebagainya. Maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para usul fikih dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada dalam kitab fikih harus memelihara maqasid syariah. Gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat dalam hadis sahih dan sebagainya. Yang kelima, ta'abudi, yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Yang terakhir, hasil istikhraj usuli, yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini antara lain yang pertama, qat'i, dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi. Yang kedua, dzanni, merupakan kebalikan dari metode qat'i yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga, ghayah dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali pada ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia, dan hal ini termasuk ghayah. Sedangkan para ulama usul fikih dalam menafsirkan Al-Quran bertujuan untuk menemukan maqasid syariah, maka mereka sebagai perantara agar makna di dalam Al-Quran dapat dipahami oleh orang banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.